Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral asatidzah al-kurama, tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini saya beserta rombongan dari Malang, Jawa Timur, Indonesia bisa bersilaturahim di Jalan Kundang pada Jawa. Jalan Kundang, Padang Jaya. Padang Jawa. Sama Jawanya sama saya. Ya, mudah-mudahan saya dengan tuan-tuan, puan-puan serta anak-anak ini masih ada family karena sama-sama ada nama Jawanya. Ya paling tidak kita ini family dari Nabi Adam kan? Ya. Allahumma amin. Saya bersama rombongan datang ke sini niat silaturahim, yang kedua juga ingin melihat para budak-budak yang belajar tahfidzul Quran ya. Masya Allah, kalian ini termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalkan ayat-ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini pilihan Allah bukan sembarangan ya, bukan asal ya. Tapi Allah itu memilih orang-orang khusus yang dijadikan namanya hamalatul Quran, yaitu pemegang amanat untuk melestarikan Al-Quran. Saya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kalian untuk terus memperdalam tahfidzul Quran di tempat yang sangat mulia ini. Tapi saya berpesan ya, kalau bisa tahfidzul Quran di tempat ini jangan sekedar hafal 30 juz kemudian selesai. Jangan. Karena masih banyak ilmu terkait dengan Al-Quran. Ada namanya qiraah sab'iyah. Itu mengikuti namanya 7 imam ya, yang setiap bacaan itu berbeda-beda ya. Mungkin anak-anak pernah dengar di kaset atau di YouTube atau dan lain sebagainya, ada orang membaca qiraah itu misalnya ya, ada yang membaca seperti bacaan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Tapi ada juga imam lain yang membaca wadduhi misalnya. Itu perbedaan bacaan ya. Dan ini perlu dipelajari. Bukan sekedar nanti tahfidzul Quran 30 juz selesai, pulang kerja, kemudian hafalannya hilang. Karena habis untuk bekerja. Sayang kan ya. Apalagi tidak mengenal yang namanya qiraah sab'ah, itu tidak mengenal, atau qiraah sab'iyah tidak mengenal. Padahal belajarnya mulai kecil-kecil gini kan. Ya, budak-budak kecil nanti selesai usia berapa, misalnya di sini 3 tahun, 4 tahun, selesai Quran selesai, saya sudah selesai mondoknya. Mau apa? Ya mau pergi aja saya. Pergi kemana?
Yang penting pelancongan misalnya ya. Wah, hilang semuanya itu nanti. Belum menginjak kepada yang lain-lain. Betul tak? Betul tak? Itu dari segi ada bacaan qiraah sab'ah atau sab'iyah, 7 qiraat. Belum lagi nanti yang terkait dengan Al-Quran itu belajar namanya tajwidul Quran, ilmu tajwidul Quran, ilmu terkait dengan tata cara baca Al-Quran. Ya. Bagaimana kalau nun disukun setelah itu huruf wawu, bacanya bagaimana? Nah, ini ada ilmunya sendiri. Ilmu namanya tajwid Al-Quran, tajwidul Quran. Ada lagi ilmu lain namanya ulumul Quran. Ulumul Quran itu antara lain tahu sejarah bagaimana Al-Quran ini turun. Apakah surat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apakah surat ini turun di Makkah sebelum Nabi hijrah atau turun di Madinah setelah Nabi hijrah? Itu salah satu bentuk ulumul Quran. Kenapa perlu tahu gitu ya? Karena sebagian ayat-ayat Al-Quran itu yang pernah turun di Mekah, sebagian ada yang hukumnya dihapus, digantikan dengan ayat-ayat lain yang turun di Madinah. Nah, itu ada ilmunya sendiri namanya ilmu ulumul Quran. Ya, ini perlu dipelajari, namanya juga membahas madrasahnya madrasah Al-Quran. Masih banyak lagi, contoh lagi ilmu tafsirul Quran. Ilmu tentang tafsir Al-Quran itu bagaimana? Misalnya tadi ayat dikatakan wal asri misalnya. Wal asri itu kalau dilihat di kamus artinya asar itu waktu asar. Ya. Tapi kalau dikasih wawu wal asri jadi sumpah demi waktu asar atau demi masa. Kenapa Allah itu kok bersumpah dengan waktu asar? Itu dibahas semuanya di dalam ilmu tafsiril Quran. Ilmu tafsir Al-Quran. Itu ulama-ulama mempunyai kitab, ulama dahulu kala ini yang perlu kita baca bersama-sama ya. Misalnya tafsir Jalalain misalnya. Itu segini itu. Kitabnya segini. Setinggi apa ini? Gelas ini ya. Kira-kira adik-adik sudah baca belum? Sudah. Sudah selesai Mbak baca kitab tafsirul Quran segini? Jalalain? Belum ya? Itu baru satu nama kitab. Ada lagi kitab misalnya tafsir Ibnu Katsir. Oh besar Ibnu Katsir. Ada namanya tafsir At-Tabari. Juga besar. Ini kalau bukan kalian terus mau siapa suruh baca kalau bukan para pelajar yang belajar Al-Quran? Ya, kalau orang yang jaga di Maidin sana, tidak bisa suruh baca ini. Mereka sudah bekerja, ya. Kitab mereka adalah Al-Fulus, wa ma adraka mal fulus, uang-uang, ringgit-ringgit kan gitu. Maka yang wajib mempelajarinya kelak besok-besok ya, itu adalah para pelajar Al-Quran. Tadi saudara kalian, Ustadz Labib Faliba itu belajar mondok ya juga membaca Al-Quran, tapi juga membaca kitab-kitab yang terkait dengan Al-Quran. Belajar juga tafsir,
belajar juga ulumul Quran. Jadi bisa menerangkan. Kalian para murid di sini, ya, para pelajar di sini perlu juga belajar untuk menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Disampaikan, diceramahkan, dilatih. Begitu. Walaupun sama-sama anak pondok. Ini juga namanya belajar tabligh. Menyampaikan ayat-ayat Al-Quran itu juga ada ilmunya sendiri. Jadi kalau kita bicara Al-Quran ini luar biasa, luas sekali. Ya, tidak cukup belajar cuma 3 tahun selesai pulang kerja, akhirnya jadi kasir di Medin selesai, gak jadi apa-apa. Ditanya, dulu mondok di mana ini? Di Padang Jawa. Mondok apa? Mondok Tahfidzul Quran. Coba. Sudah lupa. Kenapa lupa? Ya, kan waktu dulu kan mondok masih kecil, sekarang aku sudah dewasa ya lupa. Tidak begitu, ya. Tapi jadilah murid-murid, jadilah pelajar-pelajar yang pada suatu saat kalian sebagai orang yang pandai menyampaikan isi Al-Quran itu apa, dan itu yang diperlukan oleh masyarakat. Betul? Dalam ayat-ayat Al-Quran itu ada tata cara wudhu, ada. Tata cara wudhu itu ada. Walaupun kemudian diperjelas dengan hadis. Berarti kalian yang baca Al-Quran agar lebih jelas juga wajib belajar hadis atau sabda Nabi Muhammad SAW. Biar apa? Biar kalian bisa menerangkan apa itu faghsilu aydiyahuma. Loh, di sana ada ayat faghsilu aydiyahuma. Basuhlah kedua tanganmu, itu ayat Al-Qur'an. Tapi keterangannya ada di dalam hadis. Jadi kalian tidak boleh berhenti belajar Al-Qur'an selesai. Tidak. Setelah baca Al-Qur'an, baca hadis agar tahu isinya Al-Qur'an. Hadis pun belum lengkap. Maka ulama-ulama ini menulis buku fikih yang dalil asalnya dari Al-Quran dan hadis, kemudian dirapikan, ditulis lengkap, jadilah buku-buku fikih atau fikah. Ya. Kalau tidak begitu, kalian tidak ngerti. Misalnya kalian habis ke kamar kecil, ya, buang air kecil atau kencing. Kalau kalian tidak basuh, najis apa tidak najis? Najis kan? Tahu najis, tidak najis air kencing itu dari mana kita? Dari kitabnya para ulama yang dikarang dengan istilah ilmu fikah. Jadi orang belajar Al-Quran tidak sempurna kalau tidak belajar hadis. Orang belajar Al-Quran dan hadis tidak sempurna kalau tidak belajar ilmu fikah. Maka itu di pesantren ini saya berharap ada juga guru-guru hadis, guru-guru fikah gitu ya, dan lain sebagainya, sehingga anak-anak kita ini begitu selesai dari pendidikan di pesantren ini mereka matang, begitu matang, bisa menyampaikan tabligh kayak Ananda Labifali tadi ya, bisa menyampaikan ya, memberikan manfaat kepada masyarakat, kan begitu. Ini yang terpenting. Boleh seorang itu konsentrasi jadi hafidhul Quran, kemudian nanti mendaftarkan diri daftar menjadi imam masjid. Boleh. Tapi kalau sekedar itu saja kurang sempurna. Kalau bisa misalnya menjadi imam masjid karena bacaan Qurannya bagus, hendaklah dia belajar juga tata cara khutbah Jumat, maka akan manfaat ilmunya. Setelah dia belajar tata cara khutbah Jumat, maka hendaklah dia mempelajari kitab-kitab yang lain, jadilah lama-lama sebagai seorang ulama yang lahir dari Padang Jawa, Malaysia. Begitu mestinya, niat, semangat, ya, punya cita-cita yang tinggi, ini yang sangat diharapkan. Jadi besok-besok
Ini kalau sudah lama, anak-anak ini sudah besar, ya, kalianlah yang berdakwah di sekitar sini. Kalau saya kan orang Indonesia, ya, jauh-jauh datang ke sini kan gitu. Padahal di sini ada calon-calon ulama-ulama. Kalau betul-betul anak-anak kita ini diajari dengan benar, dicarikan guru-guru yang istimewa-istimewa, maka dari mereka inilah jadi ulama-ulama yang insya Allah tidak kalah bersaing dengan tempat manapun termasuk dari Indonesia. Ya, sekarang usianya berapa ini? Usia, umur berapa? 13 tahun ya. Kalau 13 tahun ditambah 10 tahun berarti 23 tahun. Kalau 20 tahunnya lagi berarti 43 tahun. Jadi kalau anakku ini usia 43 tahun, jadi orang alim, ceramah kemana-mana, saya nggak usah ke sini, saya nggak perlu ke sini. Karena 43 tahun lagi mungkin saya sudah mati mungkin ya. Tinggallah anak-anak di sini. Tapi kalau sekarang cuman itu saja, terus orang seperti saya meninggal dunia, siapa yang melanjutkan? Betul? Karena itu semangat ya. Semangat untuk belajar ilmu yang sedalam-dalamnya segala macam ilmu dipelajari. Bukan sekedar tahfidzul Quran ini, tahfidzul Quran hanyalah pendasaran saja. Mudah-mudahan motivasi dari saya, penyemangat dari saya ini masuk ya di hatinya. Nanti ditulis, saya ingin menjadi seperti fulan, saya ingin menjadi seperti ulama fulan, ini ya. Maka ditulis di situ yang alim-alim, maka insya Allah kelak oleh Allah SWT dipermudah jalannya menjadi orang-orang alim. Allahumma amin. Nah, yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya.